Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Centika Masita. Saya berasal dari jurusan Psikologi Islam dengan NIM 2030306010. Saya akan membacakan materi penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu membesuk orang sakit. Setiap muslim apabila melihat saudaranya sedang sakit, maka ia harus yang pertama menguasai mentalnya, yang kedua memakai pakaian sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi, yang ketiga waktu diatur sesuai dengan jam tertentu. Harap bisa mendoakan orang yang sedang sakit. Yaitu untuk laki-laki Saifakallahu an maradika innalaha sabirin, dan untuk perempuan safakilahu an maradiki innalaha ma'as sabirin. Yang selanjutnya, membawaan harus yang bermanfaat, terutama bagi yang sakit atau keluarga yang menunggu. Yang selanjutnya, waktu masuk harus mengucapkan salam. Pembicaraan harus menyenangkan bagi sesakit dan keluarganya. Menyampaikan harapan supaya sabar, harapan memberi nasihat dengan rangkaian doa, semoga Allah menolongnya. Jika sakitnya sudah gawat atau sekarat, maka yang pertama menyuruh berbaik sangka, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Yang kedua, menyuruh optimis bahwa Allah akan menyembuhkan. Yang ketiga itu membaca surat Yasin di dekatnya, walau diperselisihkan oleh para ulama. Yang keempat, menyuruh berwasiat jika ia punya harta apalagi kaya. Yang kelima, ajarkan membaca atau bimbinglah dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Bila sudah jelas meninggal dunia, yang pertama membaca istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma arjani fil musibati wal kufai khairan minha. Yang kedua, menutup matanya jika matanya itu tidak tertutup sambil berdoa. Yang ketiga, melipat tangannya ke dada. Selanjutnya, yang keempat, menutup mulutnya rapat-rapat bila perlu diikat. Yang kelima, menghadapkan ke arah kiblat. Yang keenam, menutup dengan kain bersih. Yang ketujuh, memberitahukan kepada keluarga dan karib kerabat serta kaum muslimin tentang kematian ini. Selanjutnya, yang kedelapan, menyuruh keluarga supaya bersabar, menyuruh keluarga berdoa, melarang keluarga meratapi jenazah, menyuruh keluarga membayar hutangnya, dan menganjurkan kepadanya supaya cepat dimakamkan. Selanjutnya, doa menutup mata mayat. Bismillahi wal ala milati rasulillahi subhanallah Allahumma yassir Allahumma amrahu wasahil Allahumma bakdahu wal asidhu balika ika waja'al ma karaja ilaihi khairan min ma karaja anhu. Selanjutnya, takziah. Adab takziah yang pertama yaitu tujuan takziah adalah menghibur dan meringankan beban pemikiran keluarga. Yang kedua, mengucapkan salam masuk rumah duka. Yang ketiga, mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Yang keempat, seorang yang alim memberikan tausiah agar bersabar dan merelakan kepergiannya. Selanjutnya, yang kelima yaitu bertemu dengan keluarga si mayat sambil berdoa Allahumma firlaha atau firlahu atau ashama ajaraka wal hasana gozaka wa gofara limayitika. Yang keenam, jangan bergurau yang tidak baik. Yang ketujuh, ikut menyolatkan jenazah. Yang kedelapan, sewaktu akan pulang harus minta izin dari keluarga yang mengucapkan salam.
dengan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan jenazah. Yang pertama memandikan, yang kedua mengapani atau membungkus, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan dan memakamkan. Kain kafan jenazah yang pertama warna kain kafan yang terbaik adalah putih, sekurang-kurangnya 1 lapis, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Sebanyak-banyaknya jenazah perempuan sebanyak-banyaknya 5 lapis dan terdiri dari selendang dan atau mukena. Selanjutnya baju, sarung, dan 2 lapis pembalut. Jenazah laki-laki 3 lapis tanpa baju dan sorban. Jika ingin pakai baju maka bikin baju gamis. Selanjutnya keempat yaitu siapkan tali pengikat sebanyak 5 utas dan diambil dari pinggir kain kafan. Yang kelima, siapkan kapas secukupnya, digunakan untuk menutup lubang atau rongga, telapak tangan, telapak kaki, lipatan-lipatan telinga, hidung, mata, mulut, ketiak, dubur dan kubur, serta sedikit untuk kasur di bagian kanan jenazah. Selanjutnya yaitu doa sewaktu merobek atau mengunting kain kafan. Bismillah wa ala millati rasulillahi, Allahumma ja'al lihazal maiti atau lihazihil maitati takfinahu fitnahu atau birahmatika ya birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutan doanya yaitu Allahumma ja'al libasahu atau anil karimi wal aqdihu atau al jannata ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya Allahumma ja'al hassas saubalaha lahu atau laha rahmatan wal hifjatan wal karamatan wal nuran wahijaban masturan birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya memandikan jenazah. Mayat atau jenazah yang harus dimandikan adalah yang pertama jenazah orang Islam, laki-laki dan perempuan, tidak mati syahid, dan ketiga tubuhnya masih ada walaupun sedikit. Selanjutnya itu persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, tempat mandi sebaiknya ditinggikan seperti di atas geranda atau ranjang. Yang kedua, persiapan air secukupnya. Air itu sebaiknya diberi harum-haruman. Yang ketiga, mandi jenazah ada 2 cara, yaitu cara sederhana dan yang kedua cara yang lebih sempurna. Selanjutnya, cara sederhana yaitu menyampaikan air ke sekujur tubuh jenazah disertai dengan niat mandi setelah dihilangkan najis dan kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit jenazah. Yang kelima, cara yang lebih sempurna yaitu yang pertama, tempat mandi di ranjang atau di keranda dan ditinggikan bagian kepala. Yang kedua tersisih dari orang banyak. Yang ketiga, pakai pakaian mandi yang agak longgar. Yang keempat, air yang akan digunakan adalah air yang suci, bersih dan dicampur dengan harum-haruman. Yang kelima, mempersiapkan kain perca sebanyak 7 lembar dipotong-potong. Yang keenam, yang berhak memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama, laki-laki ditambah dengan istri dan anak. Kedua, karib kerabat. Yang tiga, orang yang memimpin. Yang memandikan mayat perempuan, yang pertama perempuan pula ditambahkan dengan suami dan anak. Yang kedua, karib kerabat. Yang ketiga, orang yang memimpin pemandian jenazah. Yang keenam, pakai sarung tangan bila perlu. Yang ketujuh, siapkan sabun mandi secukupnya.
Selanjutnya teknis atau kaifiat memandikan. Yang pertama, memandikan jenazah. Jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla li azal maiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Jenazah perempuan, nawaitul ghusla li hazihil maitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, sebelum memandikan sunat diwudukan lebih dahulu dengan niat wudu untuk jenazah, yaitu nawaitul wudu'a li azal maiti atau maili hazihil maitati sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya sengaja aku mewudukan jenazah ini sunat karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mulailah memandikan dari bagian kanan jenazah. Yang keempat, buanglah segala kotoran yang menghalangi air sekujur tubuh jenazah. Yang kelima, bersihkan seluruh anggota badan jenazah, kemaluan, dubur, mulut, mata, telinga, hidung, gigi, kuku, dan bagian bawahnya. Selanjutnya yang keenam, tekan perutnya perlahan-lahan sampai keluar kotoran. Yang ketujuh, langsung istinjakan dengan tangan kiri pakai pembalut dengan kain percah tadi. Setelah selesai mandi maka diwudukan kembali. Setelah itu disiram dengan air bersih sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali atau mandi 9. Selanjutnya terakhir dengan air kapur atau harum-haruman. Baca doa sewaktu menyiram. Siraman pertama, Allahumma firlahu atau firlaha ya Allah. Siraman kedua, Allahumma firlahu atau firlaha ya Rahman. Siraman ketiga, Allahumma firlahu atau firlaha ya Rahim. Selanjutnya siram dengan air kapur sambil berdoa, Gufranaka ya Allah, Gufranaka ya Rahman, Gufranaka ya Rahim. Yang ke-10, bila sudah siap dimandikan, dilap atau diseka dengan kain handuk. Selanjutnya, jika mayat perempuan dijalin rambutnya 3 jalinan, 1 di ubun, 1 di kiri dan 1 di kanan. Yang ke-12, berikan minyak harum atau kasturi atau minyak melati. Yang ke-13, diangkat perlahan-lahan ke tempat kapan sambil baca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Selanjutnya memasang kain kafan. Yang pertama, letakkan tali pengikat sebanyak 5 utas atau ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Yang kedua, kapan atau pembalut dibentangkan dengan cara disusun yang paling lebar paling bawah, atau 3 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Yang ketiga, baik jenazah perempuan letakkan mukena, baju dan kain sarung di atas kain pembalut. Yang keempat, di sela-sela kain kapan dan baju diberikan kapur, barus dan harum-haruman. Yang kelima, mayat diletakkan di atas kain kapan yang terbentang. Yang keenam, dipasangkan kafas di bagian dubur atau kemaluan, telinga, hidung, mulut, leher, dada, telapak tangan, dan kaki atau sekurang-kurang pada rongga atau lubang. Selanjutnya, yang ketujuh, dipasang sarung, baju, dan mukena. Yang ke-8, jenazah dibalut dengan cara pertemuan pinggir kain pembalut lalu digulung ke depan kita dengan cara silang. Yang ke-9, diikat dengan tali yang 5 utas tadi atau di atas kepala, dada, pinggul, lutut, dan ujung kaki. Baca doa memasangkan kain kapan, yaitu syahadat selengkapnya atau laki-laki, perempuan, Allahumma ja'alhu atau ja'alha minat tawwabirin. Selanjutnya yang ke-10, diletakkan ke atas keranda atau usangan yang sudah disiapkan di atas dengan kasur atau tikar dan ditutup dengan kain yang biasanya digunakan yang bertulis Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Selanjutnya, solat jenazah. Syarat sah solat jenazah yang pertama, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang kedua, letakkan jenazah di sebelah kiblat dari orang yang akan menyembahyangkan kecuali bila solat gaib. Yang ketiga, syarat orang yang akan solat jenazah sama dengan syarat solat biasa, yaitu suci badan dari hadas besar dan hadas kecil dan dari hadis. Selanjutnya, suci pakaian dan tempat dari najis, menghadap ke arah kiblat dan menutup aurat. Rukun solat jenazah yang pertama yaitu niat solat jenazah, yang kedua berdiri bagi yang sanggup, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram, yang kelima baca salawat atas Nabi sesudah takbir kedua, membaca doa untuk jenazah sesudah takbir ketiga, baca doa untuk orang tua dan kaum muslimin sesudah takbir keempat. Selanjutnya mengucapkan salam sesudah doa pada takbir keempat. Selanjutnya, cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di arah kiblat dengan kepala bagian kanan imam. Posisi imam berdiri ditentang kepala untuk mayat laki-laki dan di pinggang untuk mayat perempuan. Yang ketiga, imam menyuruh makmumnya bersaf 3 saf. Kemudian berniat, usolli ala hazal maiti atau hazihil maitati arba'a takbiratin fardol kifayah imamah atau makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya, di waktu takbiratul ikram atau takbir pertama, aku solat mayat laki-laki atau wanita ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah. Yang kelima, baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Yang keenam, takbir kedua lalu membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Selanjutnya, takbir ketiga, baca doa untuk mayat, Allahumma firlahu atau firlaha, warhamhu atau warhamha, wal afihi atau wal afiha, wal fu'anhu atau wal fu'anha, wal akhrim nuzulahu atau nuzulaha, wa wasi' madakalahu atau madakulaha, wasi' lahu atau wasi' laha bil ma'i wali isaji wal baradi wa nakihi atau wa nakiha minal kiya kama yunakka tusaubul abiyadahu minal danas wal abidahu atau abidaha daran kairan min darihi atau min dariha, wal ahlan kairan min alihi atau min aliha, wa zaujan kairan min zaujihi atau zaujiha, aklihu atau akiha, al jannata waqiha atau waqihi, fitnatal kabri wal azaban nar. Selanjutnya, jika mayat anak-anak sunat dibaca Allahumma ja'alhu atau ja'alha salafan wa faratan wal ajran wa zukran wa izatan wa iktibaran wal safi'in wa fi'an liya bawaihi atau liya bawaiha. Takbir keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajraha wala fatinna baqdahu atau baqdaha wafir lana walahu atau walaha wali ikhwani ninal lazina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina gilal lil lazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Selanjutnya, mengucapkan salam ke kanan, Allahumma inni
Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah, dan ke kiri a'udzubika min saktika wan nar. Berdoa untuk mayat dan kaum muslimin. Yang selanjutnya itu menguburkan jenazah. Yang pertama sifat kuburan, panjang dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran jenazah yang akan dikubur. Dalamnya setinggi orang tegak, ditambah sejengkal sehingga tidak tercium baunya dari luar dan tidak dibongkar oleh binatang buas. Lahat digali diarahkan atau bagian kiblat, sehingga apabila jenazah dimasukkan dan ditutup dengan papan sehingga terlihat seperti atap rumah. Yang kedua, proses penguburan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguburan jenazah yaitu pertama, jenazah segera dibawa ke kuburan, membawanya bersama dengan mengelilingi usangan pembawaannya. Yang tiga, barisan pengantar, penjalan kaki di kanan, kiri, dan di belakang. Yang berkendaraan di belakang. Yang empat, barisan pengantar harus tenang, jauhkan senda gurau. Dalam perjalanan menuju kuburan, disunatkan berzikir atau baca ayat Al-Quran. Selanjutnya, hendaklah berdiri ketika jenazah lewat. Sewaktu mengusung hendaklah didahulukan kedua kakinya. Sebelum dibawa, hendaklah dimintakan maaf kepada pelayat sekiranya ada kesalahan dan diselesaikan utangnya. Para pengantar hendaklah duduk lebih dulu sebelum jenazah diletakkan di tanah. Selanjutnya, memasukkan mayat ke dalam kubur. Yang pertama, disunatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan melalui bagian kaki kuburan. Mayat diangkat perlahan-lahan sambil baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillahi. Yang ketiga, kain dibentangkan di atas kuburan sewaktu memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Lepas ikatan kain kafan, dan di dalam lahat jenazah dimiringkan ke kanan agar menghadap ke arah kiblat. Pertemukan pipi kanan mayat dengan tanah. Sunat hukumnya meletakkan 3 gumpalan tanah di bawah kepala, badan, dan kakinya dengan doa kapalan yang pertama, minhal khalaqnakum. Kepalan kedua, fiha nuqidukum. Kepalan ketiga, wa minha nukhrijukum ta'aratan ukhra. Yang menimbun kuburan. Yang pertama, kuburan ditembun sampai rata. Yang kedua, ditanamkan tumbuhan yang mudah tumbuh agar lebih padat, disiram dengan air dari kelapa sampai kaki. Selanjutnya, diberi batu kerikil. Dua, mendoakan mayat di kuburan, mohon ampun dosa-dosanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada ketetapan hati dalam menjawab pertanyaan malaikat. Selanjutnya, larangan di atas kuburan. 1. Membangun di atas kuburan. Yang kedua, duduk dan sholat di atas kuburan. 3. Menginjak atau melangkahi kuburan. 4. Membangun masjid di atas kuburan. 5. Pakai alas kaki ketika berjalan di sela-sela kuburan. Yang keenam, meletakkan karangan bunga di atas kuburan. Kewajiban kari kerabat atau tetangga yaitu yang pertama, menolong urusan konsumsi keluarga yang kena musibah. Yang kedua, membersihkan atau mengurus alat atau perabot rumah keluarga yang meninggal dunia. Yang ketiga, menyambut tamu yang bertakziah. Jenazah. Warna kain kafan yang terbaik adalah putih, sekurang-kurangnya 1 lapis, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Sebanyak-banyaknya jenazah perempuan sebanyak 5 lapis yang terdiri dari selendang atau mukena, baju, sarung, dan 2 lapis pembalut. Jenazah laki-laki 3 lapis tanpa baju dan sorban. Jika ingin pakai baju, maka bikin baju gamis. Siapkan tali pengikat sebanyak 5 utas dan siapkan kapas untuk secukupnya digunakan untuk menutup lubang.
Selanjutnya doa sewaktu merobek atau menggunting kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wal ala millati rasulillahi. Allahumma ja'alni lihazal maiti atau lihazal maitati takfirnahu atau birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, tempat mandi sebaiknya ditinggikan seperti di atas keranda atau ranjang. Persiapkan air secukupnya. Air itu sebaiknya diberikan harum-haruman. Mandikan jenazah ada dua cara, yaitu cara sederhana dan cara yang lebih sempurna. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang lebih sempurna, yaitu tempatkan mandi di ranjang atau keranda dan ditinggikan bagian kepalanya. Yang kedua, tersisi dari orang banyak. Yang ketiga, pakai pakaian mandi yang agak longgar. Yang keempat, air yang akan digunakan adalah air yang suci, bersih, dicampur dengan harum-haruman. Persiapan kain perca sebanyak 7 lembar. 7 lembar. Selanjutnya, teknik memandikan jenazah, yaitu dengan membacakan niat memandikan jenazah, yaitu mayat laki-laki, nawaitul ghusla lil hazal maiti fardhan kifayah lillahi ta'ala. Niat uduk jenazah, yaitu nawaitul wudu'a lil hazal maiti sunatan lillahi ta'ala. Yang artinya sengaja aku mewudukkan jenazah ini sunat karena Allah Ta'ala. Mulailah memandikan bagian kanan jenazah. Dan buanglah semua kotoran-kotoran yang ada menghalangi air ke sekujur tubuh jenazah. Bersihkan seluruh anggota badan jenazah, kemaluan, dubur, mulut, mata, telinga, hidung, gigi, kuku, dan bagian bawahnya. Tekan perutnya perlahan-lahan sampai keluar kotoran. Langsung diinjakkan dengan tangan kiri dan dipakai dengan kain perca. Setelah selesai memandikan, maka hudukan kembali. Setelah itu disiram sebanyak 3 kali dan terakhir dengan air kapur atau harum-haruman. Baca sewaktu penyiraman, yaitu siraman pertama Allahumma firlahu ya Allah. Yang siram kedua Allahumma firlahu ya Rahman. Siram yang ketiga Allahumma firlahu ya Rahim. Siram dengan air kapur dengan berdoa Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Rahim, Ghufranaka ya Rahman. Bila sudah siap mandi, dilap dengan diseka dengan handuk. Diangkat perlahan-lahan ke tempat kafan sambil membaca Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Selanjutnya, memasang kain kafan. Letakkan tali pengikat sebanyak 5 utas di ujung kepala, di dada, di pinggang, lutut, dan ujung kaki. Nah, selanjutnya, kafan atau membalut dibentangkan dengan cara disusun yang paling lebar paling bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Bagi di sela-sela kain kafan dan baju diberikan kapur barus yang harum. Mayat dilentangkan di atas kain kafan yang dibentang. Dipasang kapas di bagian dubur, kemaluan, telinga, hidung, mulut, leher, dada, telapak tangan, telapak kaki, sekurang-kurangnya pada rongga atau yang berlubang. Yang ketujuh, dipasang sarung, baju, dan mukena. Yang ke-8, jenazah dibalut dengan cara dipertemukan pinggir kain pembalut lalu digabungkan ke depan dengan cara silang. Ikat dengan tali yang 5 utas tadi di atas kepala, dada, pinggul, lutut, dan ujung kaki. Baca doa memasang kain kafan, yaitu syahadat selengkapnya. Allahumma fillahu minat tawabin, seterusnya.
Selanjutnya diletakkan ke atas keranda atau usangan yang sudah dipersiapkan, di alas dengan kasur atau tikar yang ditutup dengan kain yang biasa digunakan yang bertulis Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lebih kurang cara mengukus mayat itu seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Usolli ala hazal maiti arba'ah takbiratin fardu kifayah imama ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa fisir lahu ma'i wal tasdi wal baradi wal naqi minal qataya kama yunaqat tausabul abyaduhu minat danas wal abdihu daran kairan min darihi wal ahlan kairan min alihi wal zaujan kairan min jaujihi akhilahu al jannata wal kihi fitnatal kabri wal azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tarimna ajrahu wa la tahrinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajfil qulubina ghillal lillazina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.